Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustaz yang berada di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah SWT. Ya, di video kali ini Ustaz ingin memberikan suatu materi yang berkenaan tentang iman kepada hari akhir. Apakah hari akhir tersebut anak-anak Ustaz? Ya, untuk lebih jelasnya, anak-anak Ustaz silahkan perhatikan dan dengarkan dengan baik penjelasan Ustaz sebagai berikut. Oke, anak-anak Ustaz, materi kita hari ini yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sebelum Ustaz menjelaskan pelajaran di bab ini, Ustaz ingin membacakan dulu kepada antum semua tujuan kita belajar. Yang pertama yaitu mengerti makna iman kepada hari akhir. Kedua, meyakini adanya hari akhir tersebut. Yang ketiga, antum harus memiliki sikap-sikap yang terpengaruhi oleh keimanan kepada hari akhir yang tercantum dalam perilaku atau terlihat dari perilaku kita sehari-hari. Oke, sebelumnya mari mengingat apa yang kita ingat, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa anak-anak Ustadz? Iya, ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada qada dan qadar. Coba perhatikan nomornya. Kita akan mempelajari yang kelima, iman kepada hari akhir. Oke, anak-anak Ustaz pasti sudah hafal tentang hal tersebut. Selanjutnya yaitu tentang apakah hari akhir tersebut. Apa yang antum bayangkan tentang hari akhir? Oke, Ustaz akan jelaskan. Nama lain dari hari akhir yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah, sebelum Ustaz jelaskan, hari kiamat itu terbagi 2. Yang pertama adalah sugro dan yang kedua adalah kubro. Sesuai dengan bahasa Arab, soirun itu artinya kecil. Jadi kiamat sugro artinya kiamat kecil. Kabirun itu artinya besar. Jadi kiamat kubro artinya kiamat besar. Apa sih kiamat sugro? Adalah berakhirnya kehidupan suatu makhluk. Kemudian inilah contoh dari kiamat sugro tersebut, yaitu yang pertama kematian. Orang meninggal adalah salah satu contoh kiamat kecil. Kemudian gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lain-lain. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu hari hancurnya alam semesta. Oke, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan kepada antum itu tentang tahapan-tahapan kehidupan kita di hari akhir. Yang pertama adalah yaumul akhir, artinya berakhirnya kehidupan di dunia ini. Jadi tadi kita sudah bahas itu, nama lainnya adalah hari kiamat. Yang kedua adalah yaumul ba'ats. Yaumul Ba'ats ini artinya hari kebangkitan. Jadi setelah hari kiamat, semua manusia meninggal dunia, kita akan dihidupkan lagi sama Allah. Kita akan dibangkitkan lagi. Kemudian tahapan yang akan kita lalui yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Artinya adalah hari berkumpulnya di padang mahsyar. Jadi pada hari itu kita bangkit lagi seperti bangun dari tidur. Semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat adalah Yaumul Hisab.
artinya hari perhitungan. Jadi di hari itu akan dihitung semua amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Kemudian tahapan yang kelima yaitu Yaumul Mizan. Artinya adalah hari penimbangan amal. Maksudnya amal baik akan dibalas Allah dengan surga. Sebaliknya amal buruk dibalas oleh Allah dengan neraka. Oke, yang keenam adalah Yaumul Jaza. Artinya adalah hari pembalasan. Jadi di sini kita ditentukan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga atau sebaliknya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua masuk surga. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Jadi kita ini sebagai manusia dan makhluk semuanya nggak ada yang tahu kapan sih terjadinya hari kiamat. Hanya Allah lah yang tahu hari pasti terjadinya kiamat. Tetapi kita diberitahu oleh Allah tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Yang pertama akan kita pelajari tanda-tanda kecilnya, itu yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting lagi. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Yang keempat, banyaknya terjadi gempa bumi. Dan kelima, pembunuhan merajalela. 6, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Oke, kita cepat saja ya anak-anak Ustadz. Selanjutnya tanda-tanda besar kiamat, yaitu yang pertama, matahari terbit dari barat. Kedua, munculnya binatang yang bisa berbicara. Yang ketiga, adanya Ya'juj Ma'juj. 4, lahirnya Dajjal. Dan 5, adanya Imam Mahdi. Dari tanda-tanda berikut, semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa mencerminkan perilaku. Bagaimana sih cara beriman kepada hari akhir? Oke, beriman kepada hari akhir ini kita meyakini terjadinya hari akhir. Seperti di awal tadi, rukun iman itu ada 6. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Jadi semoga setiap tingkah laku kita mencerminkan perilaku beriman kepada hari akhir. Di antaranya yaitu melaksanakan sholat, berbakti pada orang tua, rajin baca Al-Quran, membantu teman, berakhlakul karimah, berbagi ilmu, dan tidak bermaksiat kepada Allah. Kita harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah materi yang dapat Ustaz sampaikan berkenaan tentang iman kepada hari akhir. Semoga antum bisa mengerti apa yang Ustaz sampaikan. Oke, anak-anak yang berada di rumah, tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya. Sampai bertemu di video pembelajaran dari Ustaz berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.